warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Yes. Nah, oke, masih tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo siapa? Mbak Eva, ketua kelasnya tolong dipimpin ya doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek presensi kalian ya. Nanti yang Ibu panggil namanya jawab hadir ya. Ya, Bu. Rista. Hadiroh. Ya, Bu. Eva. Eva hadir. Hadir. Rista. Hadir. Hadir. Syauki hadir. Hadir, Bu. Indri hadir apa enggak? Hadir, Bu. Semua Bu. Sebelumnya Ibu punya beberapa peraturan dalam kelas online ini ya. Yang pertama, semua siswa harus on cam. Yang nggak on cam Ibu kurangi nilainya. Ayo on cam semuanya. Syauki belum on cam ya. Syauki harus on cam. Nah yang kedua, nanti kalau Ibu bilang hello kelas, kalian jawabnya hello ya. Hello. Bisa? Pakai tangan dua. Bisa ya? Dicoba. Halo, Pak. Nggak bisa, Bu. Ayo coba dulu. Yang mana dua? Halo, kelas. Tangan dua. Iya, dan tangan satu nggak apa-apa deh. Halo. Oke, selanjutnya. Hari ini kita akan belajar mengenai Al-Quran Hadis bab 1 tentang surat Al-Adiyat. Nah, di sini mungkin teman-teman atau adik-adik ini ada yang sudah pernah membaca surat Al-Adiyat? Pernah, Bu. Pernah ya? Mungkin ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Eva, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai surat Al-Adiyat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah pembelajaran ini kalian itu mampu memahami bacaan dan terjemah surat Al-Adiyat. Kemudian kalian mampu menjelaskan kandungan dari surat Al-Adiyat. Dan yang selanjutnya kalian mampu menjelaskan hikmah mempelajari surat Al-Adiyat. Nah, oke, kita masuk ke pembelajaran ya. Sebelumnya, hello kelas. Hello kelas. Halo, Miss. Tangannya gimana? Oke. Halo. Halo, Miss. Oke. Halo. Halo. Aku akan share screen ya. Share screen materi kita hari ini. Bentar. Sudah kelihatan gambarnya?
Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Nah, hari ini kita akan belajar bab 1 tentang surah Al-Adiyat. Nah, sebelumnya coba kalian amati ini gambar apa ya? Gambar 1 ada di sebelah kiri, gambar 2 ada di sebelah kanan. Ayo coba diamati dulu ini gambar apa? Banyak orang. Ada yang tahu gambar apa? Gambar orang kaya. Bisa diulangi lagi? Ya, terus yang kedua? Gambar orang berebutan uang. Nah, iya. Tuan Crab. Gambar Mr. Tuan Crab. Crab ya? Mr. Crab. Lagi banyak duit ya Mr. Crab-nya. Nah, oke, jadi gambar yang pertama itu ada gambar 2 orang yang saling memperebutkan harta. Nah, kemudian gambar yang kedua itu ada gambar siapa? Tuan Crab. Nah, Tuan Crab itu lagi tidur di atas uang. Nah, Tuan Crab itu biasanya kita kenal suka sama apa? Uang. Nah, suka sama uang. Pelit nggak Tuan Crab? Pelit. Nah, Tuan Crab pelit juga. Nah, kedua sikap ini, sikap cinta, suka berebut harta sama cinta dengan harta ini termasuk perilaku buruk atau perilaku yang baik? Perilaku yang buruk. Ya, perilaku yang buruk ya. Nah, kedua sikap dari gambar ini, itu gambar orang yang saling memperebutkan harta dan orang yang cinta dengan harta, ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, itu di dalam surat Al-Adiyat. Seperti apa bacaannya? Bacaan surat Al-Adiyat. Nah, sekarang Ibu akan membacakan surat Al-Adiyat ini per ayat ya, ayat demi ayat. Nanti kalian lakukan bacaan Ibu ya. Iya, Bu. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Qadha. Wal mughirati subha. Falmirati subha. Fa asarna bihi naq'a. Asarna bihi naq'a. Fa wasaqna bihi jam'a. Wasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Sila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Itu tadi bacaan surat Al-Adiyat. Nah, selanjutnya kita akan belajar terjemah surat Al-Adiyat. Coba Ibu minta Rizka ya, tolong dibacakan artinya. Tolong dibacakan artinya mulai dari arti basmalah sampai ayat kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Quran Surat Al-Adiyat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. 2. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. 3. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. 4. Sehingga menerbangkan debu. 5. Lalu ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Udah, Bu. Terima kasih. Yang selanjutnya coba Rista. Dibaca artinya mulai ayat 6 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia ini sangat tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan dengan mendengarnya, dan sesungguhnya mencintainya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu akan teliti terhadap keadaan mereka. Nah, itu tadi terjemah dari surat Al-Adiyat. Terima kasih Rista. Sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengetahui informasi yang ada di dalam surat Al-Adiyat. Jadi, surat Al-Adiyat itu berada pada urutan ke-100 di dalam Al-Quran. Kemudian, surat Al-Adiyat tergolong ke dalam surat Makkiyah. Ada yang tahu apa itu surat Makkiyah? Surat yang saya Bu. Ya, ayo apa? Surat yang diturunkan di Makkah. Nah, pintar sekali ya ini. Nah, ya jadi surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, selanjutnya surat Al-Adiyat itu terdiri dari 11 ayat. Surat Al-Adiyat diturunkan setelah surat Al-Asyr, dan nama surat Al-Adiyat diambil dari ayat pertama yang memiliki arti kuda perang. Nah, kenapa surat Al-Adiyat itu kok memiliki arti kuda perang? Nah, ini berkaitan dengan asbabun nuzul surat Al-Adiyat. Sekarang videonya cuma Asbabun nuzul itu merupakan hal-hal yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, turunnya surat Al-Adiyat itu dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan sebuah pasukan berkuda. Namun setelah 1 bulan berlalu, tidak ada kabar apapun dari pasukan tersebut. Akhirnya, situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh kaum kafir Quraisy yang mengatakan bahwa pasukan tersebut telah terbunuh di medan perang. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Adiyat sebagai jawaban bahwasanya ternyata pasukan tersebut sebenarnya sedang berperang melawan musuh Islam. Oke. Yang selanjutnya kita akan belajar kandungan surat Al-Adiyat. Yang pertama, di dalam surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Kemudian Al-Adiyat ini juga menggambarkan manusia yang cinta harta dan dunia. Nah, kandungan ayat ini berada pada ayat, nah ini Ibu buka ya, pada ayat ke-6 sampai dengan ayat
ke-8. Nah, ini sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kemudian pada ayat ke-7, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Kemudian pada ayat ke-8, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Tuh, menunjukkan manusia yang ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian kandungan yang ketiga itu adalah memberikan peringatan akan adanya hari pembalasan. Hari pembalasan yang dimaksudkan di dalam surat Al-Adiyat itu berada pada ayat ke-9 dan ke-10. Yaitu pada ayat ke-9, maka tidakkah dia mengetahui apabila yang ada dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Jadi pada surat Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman berupa ancaman bagi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai hikmah mempelajari surat Al-Adiyat. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah? Orang yang ingkar terhadap nikmat Allah itu disebut dengan kufur. Nah, supaya kita tidak termasuk dalam orang-orang yang kufur, maka kita harus bersyukur. Nah, bersyukur itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, bersyukur dengan menggunakan lisan. Ada yang tahu bagaimana caranya bersyukur dengan lisan? Halo? Mengucapkan alhamdulillah. Nah, betul sekali. Dengan mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan. Kemudian yang kedua itu adalah bersyukur dengan tindakan. Ayo, siapa yang tahu? Bagaimana bersyukur dengan tindakan? Bersedekah. Nah, iya betul sekali, dengan bersedekah atau menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita sudah selesai ya mempelajari materi kita hari ini. Yang selanjutnya Ibu punya games sambung ayat surat Al-Adiyat. Ibu tunjuk ya. Ya, Bu. Nah, sekarang coba Cauki. Silakan disambung ayat pertama. Nomor 1 itu ya. Soal yang nomor 1. Ya, bisa. Apa lanjutannya? Wal adiyati dobha. Nah, benar apa enggak teman-teman? Wal adiyati dobha. Betul. Nah, betul. Tangan. Tepuk tangan ya. Yes. Kemudian soal kedua, coba Ibu minta Rizka. Ayo disambung ayatnya. Fal muriyati qadha. Bener gak teman-teman? Nah, Nah, benar banget. Kemudian soal yang ketiga, Ibu minta coba Rista. wal muriyat. Bener? Tidak dengar, Bu, kurang keras. Oh, Rista coba diulangi lagi ya. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok putus-putus ya? Coba diulangi lagi, sekali lagi. Nah, fal muhirati subahar. Betul. Nah, betul sekali. Kemudian soal yang keempat, Ibu minta coba Eva. Ma'asar nabihi jam'a.
Fa'asarna bihi. Asar Nabi Jam'ah. Benar. Salah, Bu. Benar atau salah? Ayo, apa yang benar? Naqa'ah. Asar Nabi Naqa'ah. Nah, yang benar fa'asarna bihi naqa'ah. Ayo, Eva ini harus belajar lagi ya. Kemudian soal yang kelima ini ada ini. Siapa Bu saya? Ada Bu Indri. Ya. Ayat. Soal nomor 5, ayo coba disambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanut. Innal insana lirabbihi lakanut. Bener apa salah? Nah, iya. Betul. Yang terakhir. Nah, ini sisa 1. Coba Ibu minta Syauki lagi ya. Ayo Syauki disambung ayatnya. Ma'ustilama fil kubur. Betul atau salah? Salah. Ayo, yang benar di mana? Fisudur. Nah, yang benar wahusilama fis sudur. Ya, tapi ini masih belum lancar ya. Harus dipelajari lagi. Nah, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita sudah selesai. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian dalam menghafal kandungan surat Al-Adiyat dan informasi yang ada di dalamnya, ini Ibu punya sebuah lagu. Nah, kalian bisa lagu Balonku Ada 5? Bisa, Bu. Oke, nyanyi bareng-bareng ya. Iya, Bu. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Mari kita menghafal Quran surat Al-Adiyat. Jumlahnya 11 ayat. Diturunkan di Makkah. Udah perang artinya golong manusia turun setelah Al-Asyr 100 turun. Ya, gampang kan? Gampang, Bu. Insya Allah. Ini dihafalkan ya biar kalian lebih mudah ini kalau mengingat tentang kandungan surat Al-Adiyat. Ya, Bu. Pilih share screen-nya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan ya. Tadi kita sudah bahas apa ya, coba? Surat Al-Adiyat. Nah, ya, bacaan dan terjemahnya ya. Ya, kandungan. Terus ada apa lagi? Kandungan surat Al-Adiyat. Terus, ayo yang lain. Terus Asbabun nuzul ada nggak? Ada. Informasi juga yang ada di dalam surat Al-Adiyat, mulai dari urutan, kemudian jumlah ayatnya ada berapa. Nah, itu. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian yang harus dilakukan di rumah. Yang pertama itu Ibu minta kalian untuk menuliskan bacaan surat Al-Adiyat beserta terjemahnya di buku tulis. Terus tugas yang kedua, hafalkan
surat Al-Adiyat. Nanti kalau sudah, tugasnya itu setelah hafal di video, kemudian videonya dikirim ke ibu ya. Oke, Bu. Dan ya. Minta bantuan sama ibunya atau ayahnya ya. Iya, Bu. Nah, sekian itu tadi pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai surat At-Tin. Nah, nanti akan ada guru nanti ibu baru akan menjelaskan tentang surat At-Tin. Nah, terima kasih sudah semangat belajar pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarangyo.